Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan apakah virus corona itu merupakan senjata biologi yang konon katanya bocor sebelum ditembakkan, Mbak, ditembakkan kemana? Itu ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu asa an tusiba qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang seorang fasik membawa berita, maka hendaknya kalian mengeceknya terlebih dahulu, tidak langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita palsu, sehingga kalian akan menimpakan satu musibah pada satu kaum dan kalian akan menyesal atas apa yang kalian lakukan. Itu yang pertama. Jadi selama kebenaran dari berita tersebut tidak bisa dibuktikan dengan data ataupun fakta, maka kita tidak menganggap kebenaran berita tersebut. Yang kedua, di dunia ini banyak sekali orang-orang hebat, baik dalam bidang syariah ataupun dalam bidang medis atau dalam bidang intelijen. Banyak panglima perang di setiap negara di dunia ini punya banyak panglima perang. Kita punya panglima TNI, di Saudi nanti punya ini, dan setiap negara punya badan intelijen. Tetapi sampai detik ini saya secara pribadi belum pernah mendengar ada pernyataan seperti itu, baik dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan jangan dikira ulama ini orang-orang yang bodoh terhadap realita. Seperti misalnya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri hafizahullahu ta'ala, yang memfatwakan tentang kesesatan ISIS beberapa tahun yang lalu. Sebelum beliau berfatwa itu, beliau sudah mendapatkan banyak informasi dari intelijen Saudi tentang apa dan siapa sebenarnya ISIS itu. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun ulama yang membuat statement sebagaimana nanti ditanyakan oleh penanya. Maka saya secara pribadi teramat sangat meragukan sekali kebenaran berita tersebut. Yang ketiga, di zaman sekarang ini banyak sekali dai-dai yang tujuannya hanya ingin meraup suara dan perhatian manusia dengan cara membuat berita-berita yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Aneh, nyeleneh tapi tidak benar. Seringkali hanya bersandar pada satu cabang keilmuan yang disebut dengan otak-atik gadok. Bukan ilmu itu sebetulnya, otak-atik gadok itu. Saya kasih contoh nih, otak-atik gadok ya. Ada sebagian dai mengatakan Gajah Mada itu sebetulnya adalah orang Islam, namanya Gajah Mada gitu. Dan Majapahit itu adalah kerajaan Islam. Ditemukan ada kepingan mata uang di zaman Majapahit yang ada simbol tulisan Arabnya. Kemudian ada lagi mengatakan Kapten Jack Sparrow itu adalah orang Islam, karena di lencana baju yang dipakai itu ada simbol bulan bintang. Ada yang lagi mengatakan Wong Fei Hung itu katanya juga dokter Islam, itu dokter Wong Fei Hung itu katanya, yang punya tendangan tanpa bayangan. Saya khawatir nanti semuanya dikatakan orang Islam hanya karena ilmu otak-atik. Spiderman orang Islam, Batman orang Islam. Yang keempat, manfaatnya apa? Seandainya itu memang senjata biologi beneran, manfaatnya apa buat kita? Seandainya itu bukan senjata biologi, itu adalah benar-benar musibah yang muncul, manfaatnya apa? Bukankah yang terpenting adalah menjaga diri kita kembali kepada Allah, kemudian melakukan tindakan-tindakan preventif yang bisa menjauhkan kita dari wabah tersebut? Jadi pertanyaan tadi itu sebetulnya kurang begitu pantas untuk kita kerahkan perhatian untuk menanggapinya. Seperti orang bertanya, kok iblis itu kok punya anak, istrinya iblis siapa? Syekh Soleh Fauzan pernah ditanya, siapa istrinya iblis, Syekh? Syekhnya menjawab, mohon maaf saya tidak menghadiri undangan pernikahannya. Kata Syekh Soleh Fauzan. Seperti orang bertanya, semut Nabi Sulaiman itu dari semut jenis apa ya? Semut geni, apa semut keripik, apa semut ngangrang? Jadi apakah virus ini senjata biologi yang bocor ataukah tidak? Kenyataannya dia setelah membuat banyak sekali negara-negara, baik negara Islam ataupun negara yang kafir, kerepotan. Sehingga yang menjadi fokus kita adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kesempatan itu masih ada, dan menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita
dengan arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Dr. Arif tadi. Dengan demikian kita bisa mengambil manfaat besar. Adapun tentang apakah itu senjata biologi atau tidak, kita tidak bisa memastikannya karena tidak ada data fakta yang pasti. Wallahu taala alam.